Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk boleh menjalankan aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami, agar apa yang kami dengarkan dapat kami pahami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 47. Kitab Kejadian pasal 47 ayatnya yang ke-21 sampai 26. Kitab Kejadian pasal 47 ayatnya yang ke-21 sampai 26. Kejadian 47 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan demikian. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus memberikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika pada saat ini kita masih boleh ada dan kita boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Ya Ibu Bapak, tema perenungan kita di Sabtu malam ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Sabda Bina Umat yang ada pada setiap kita, yaitu menolong, memberi kail. Nah Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa kail merupakan bagian dari alat memancing yang berguna sebagai tempat menaruh umpan agar ikan dapat ditangkap. Lalu kira-kira apa maksud tema ini berkaitan dengan bacaan Alkitab kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya rasa hampir seminggu ini kita berbicara tentang Yusuf dalam perenungan kita. Jika beberapa hari kemarin kita sudah belajar bahwa Yusuf menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan dengan baik untuk mengartikan mimpi-mimpi dan memberikan nasihat akan apa yang harus dipersiapkan bangsa Mesir untuk menghadapi masa kelaparan, maka pada bacaan kita pada malam hari ini kita dapat melihat bahwa Yusuf tidak hanya berhenti pada memberi nasihat. Yusuf tidak berhenti setelah melihat bahwa bangsa Mesir, bahwa Firaun telah melakukan nasihat yang Tuhan sampaikan melalui Yusuf. Bacaan kita memperlihatkan satu lagi bentuk kasih Tuhan kepada orang-orang Mesir melalui Yusuf.
Jika kita melihat Yusuf dalam konteks bacaan kita, Yusuf sudah menjadi orang yang terpandang. Yusuf sudah memiliki kekuasaan di Mesir, dan oleh sebab itu sebenarnya Yusuf bisa saja menikmati apa yang sudah ia persiapkan bersama dengan Firaun tanpa memikirkan rakyat Mesir yang masih begitu menderita karena masa kelaparan yang tidak berhenti. Sedangkan mereka sudah tidak memiliki uang dan bahkan ternak lagi. Namun dengan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, Yusuf membantu orang-orang di Mesir, rakyat-rakyat di Mesir yang masih merasakan kelaparan pada saat itu, yang kesulitan karena tidak punya uang lagi. Dengan cara apa? Dengan membeli tanah-tanah orang-orang Mesir. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Yusuf juga memberikan benih kepada rakyat-rakyat Mesir untuk mereka menanam di tanah yang sudah dibeli oleh Firaun dari mereka. Mereka diminta untuk mengelola tanah itu agar mereka dapat tetap makan, namun dengan kesepakatan bahwa 1/5 bagian dari hasil tanam itu harus mereka serahkan kepada Firaun, dan sisanya dapat mereka makan atau mereka bagikan kepada keluarga mereka. Ya Ibu Bapak, kita bisa melihat bahwa kasih yang ditunjukkan oleh Yusuf merupakan kasih yang membangun. Mengapa demikian? Karena kasih yang ditunjukkan oleh Yusuf adalah kasih yang memikirkan masa depan orang lain. Jika Yusuf memiliki hati yang tidak baik, maka bisa saja sebagai orang yang terpandang saat itu, ia seakan-akan kasihan dengan rakyat dan membiarkan rakyat Mesir menjual tanah. Lalu setelah itu berhenti saja sampai di situ. Mereka akan kembali lagi meminta kepada Yusuf. Tetapi tidak. Yusuf mengasihi dengan menginginkan orang-orang Mesir memiliki kualitas hidup yang baik, yang mau berjuang. Makanya Yusuf memberi benih kepada mereka agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka. Nah, melalui kisah ini saya mencatat kira-kira ada 2 hal yang dapat kita renungkan bersama dan dapat saya bagikan kepada ibu bapak dan saudara. Yang pertama, kasih Yusuf kepada bangsa Mesir merupakan sebuah gambaran dari Tuhan tentang kasih Tuhan kepada manusia. Begitulah kasih Tuhan kepada kita juga. Kita seringkali menilai kasih Tuhan secara salah, secara kurang tepat dalam kehidupan kita. Kita hanya selalu meminta dan meminta tanpa kita mau berusaha. Setiap kita sudah diberikan benih oleh Tuhan, yaitu supaya kita dapat menggunakan benih atau talenta yang sudah Tuhan berikan untuk dapat membangun diri kita. Kita boleh datang meminta kepada Tuhan, karena hal itu adalah hal yang benar ketika kita bergantung kepada Tuhan yang menciptakan kita. Namun, kita juga harus berusaha. Kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan, maka dari itu kita harus selalu menggunakan semuanya itu untuk bisa membangun kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Makanya ada sebuah pepatah yang sudah sangat terkenal dan seringkali kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita, yaitu ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita tidak hanya meminta, tapi kita juga berusaha. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa meneladani cara Yusuf mengasihi, yang tidak mendidik orang-orang Mesir saat itu menjadi orang-orang yang bermental pengemis. Namun, kita bisa mengasihi orang lain dengan membuat dirinya menyadari bahwa Tuhan memberikan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat bertahan dan melakukan apapun yang ia bisa. Dan menurut saya inilah maksud dari tema perenungan kita malam hari ini, yaitu menolong, memberi kail.
Dengan pertolongan Tuhan, kita harus hadir memberi kail kepada orang lain. Jika kita memberi kail, orang yang menerima kail mempunyai alat untuk mencari ikan, supaya dia bisa makan. Tapi jika kita hanya langsung memberi ikan, dia akan kembali lagi di esok hari untuk meminta ikan. Karena apa yang kita beri habis dalam semalam, habis dalam sehari. Ketika kita melihat teman kita kesulitan, mungkin kita bisa membantu dengan mempromosikan apa yang dia jual, misalnya kalau misalnya dia punya usaha. Lalu kita juga bisa membantu mencari lowongan pekerjaan mungkin, atau mungkin ketika kita memiliki berkat yang lebih, kita bisa membantu untuk mungkin membagikan sedikit untuk menjadi modal untuk membangun usaha, ataupun berbagi ide-ide yang mungkin menurut kita menarik dan bisa membantu teman-teman kita yang sedang kesulitan, misalnya dalam hal pekerjaan. Jadi Ibu Bapak, pada hari ini kita bersama memahami bahwa kita harus memiliki kasih yang tidak berhenti pada memberi, tetapi juga mau untuk melihat orang yang kita kasihi bertumbuh dengan kasih yang kita tunjukkan kepadanya. Dan semuanya itu tentunya bisa kita lakukan ketika kita meminta hikmat dan pertolongan Tuhan. Ketika kita meminta hikmat dan pertolongan Tuhan, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dengan baik. Seperti Yusuf, apapun yang Yusuf lakukan, dia selalu mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dilakukan adalah hikmat dari Tuhan. Jadi kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, dan kita juga selalu melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga hari ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh mengasihi orang lain dengan cara kami membantu orang lain untuk dapat bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sungguh-sungguh menunjukkannya nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, jika pada hari ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami dari malam hari ini hingga di esok hari, bahkan seterusnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang mau menjaga kami dalam istirahat kami malam hari ini, dan atas perkenanan Tuhan kami boleh bangun di esok hari dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami mau serahkan segala pergumulan yang kami hadapi di tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan kiranya mau selalu kuatkan kami, mau selalu berikan kami kemampuan untuk dapat melewati masa-masa yang sulit ini, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.